Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arfa' wa dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata khususan virus corona wasyada'ida wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa min jami'i buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-10. Kita melaksanakan ibadah tarawih. Bapak Ibu, artinya sepertiga Ramadan itu sudah kita lewati. Bapak Ibu, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kesini Ramadannya, kita sudah meninggalkan 10 pertama. Sekarang kita mau masuk 10 yang kedua Ramadan, dan seterusnya 10 ketiga Ramadan. Maka pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita fastabiqul khairat. Selalu kita berlomba-lomba untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini. Jangan sampai awalnya kita semangat, tetapi ketika sudah di pertengahan atau belum sampai pertengahan, kita sudah kendor, kita sudah lemas. Tidak begitu prinsip kita beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita mengejar target? Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Bagaimana kita berburu malam Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, lebih banyak di malam yang ke-27, Allah siapkan satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, dan malam di mana Allah Subhanahu wa taala memperbaharui takdir-takdir manusia. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat saya singgung la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pribadi-pribadi yang bertakwa setelah kita melewati Ramadan. Tentu muncul pertanyaan, apakah yang kita rasakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan yang namanya takwa pada diri kita? Apakah ada tanda-tandanya? Apakah ada ciri-cirinya? Maka pertanyaan yang sama pernah ditanyakan oleh para sahabat-sahabat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka kepada Sayyidina Ali? Ma huwa taqwa? Kalaulah kami ini orang bertakwa, di dalam diri kami ini ada takwa, apa itu takwa? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Maka dengan mudahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan satu jawaban yang simpel, yang sederhana, tetapi mudah kita rasakan di dalam diri kita. Kata beliau radhiyallahu anhu, takwa itu memiliki 4 tanda. Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berikhtiar untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ujung Ramadan, berada kita di bulan Syawal, coba kita rasakan apakah ada 4 tanda-tanda takwa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? At-taqwa al-khawfu bil jalil wasyukru bil qalil wal amalu bit tanzil
wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu bisa engkau rasakan apabila al-khawfu bil jalil, dalam dirimu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya pada diri kita, istafti qalbak, tanyakan pada diri kita, apakah selama kita mengikuti proses Ramadan ini, apakah tumbuh rasa takut kepada Allah atau tidak? Atau kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi alhamdulillah, kalau menengok Ramadan ini Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah menampakkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah. Apa contohnya? Kita kalau mau bohong bisa. Kita mengatakan kita puasa, bisa atau tidak? Kita makan di rumah kita, kita tutup pintu, orang tak ada yang melihat. Kita makan sepiring dua piring, lalu selesai makan, kita bersihkan mulut kita, seakan-akan seperti orang tidak berpuasa. Seakan-akan seperti orang berpuasa. Ketika kita keluar, umpamanya ditanya oleh orang, Pak, puasa Pak ya? Alhamdulillah kata dia. Padahal dia udah makan. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Sebetulnya selama bulan Ramadan kita sudah melatih perasaan itu. Kita lebih takut kepada Allah ketimbang manusia. Artinya apa? Kita tak mau bohong kalau kita tidak berpuasa. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama mulia Allah Subhanahu wa taala, rasa ataupun perasaan inilah yang akan menunjukkan derajat ketakwaan kita. Sehabis Ramadan, apakah masih ada perasaan ini ataupun perasaan ini sudah lenyap dari diri kita seiring dengan hilangnya Ramadan? Bapak Ibu, kalau kita punya modal perasaan ini, itu luar biasa sekali. Kenapa? Itulah yang akan menjaga kita dari kemungkaran. Itulah yang akan menjaga kita dari kemaksiatan. Begitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Begitu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengatakan kami tinggalkan ya Allah. Ramadan mendidik, mencetak, membentuk pribadi-pribadi yang takwa, artinya selalu merasa takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil qalil. Tanda takwa yang kedua, selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian-pemberiannya, walaupun sedikit tidak sesuai dengan harapan. Misalkan dia minta 10, Allah ternyata kasih dia 3, tapi mulutnya selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, kalau seandainya kita minta 10, Allah kasih 10, itu wajar kita berterima kasih Bapak Ibu. Kalau orang tak berterima kasih seperti itu, tuh kurang ajar itu. Ya, kalau kita minta 10, Allah kasih kita 15. Kalau dia tak mengucapkan alhamdulillah, itu kelewatan itu Bapak Ibu. Sekarang ketika kita minta 10, Allah cuma kasih kita 3. Dalam rangka Allah menguji kita. Atasbir amla, apakah dia sabar atau tidak? Ataskur amla, ataukah dia bersyukur atau tidak? Orang yang bertakwa tidak pengaruh apa yang dia dapatkan, karena dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah, dan dia bahkan tidak akan mungkin untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bertakwa, selalu mensyukuri atas semua nikmat yang Allah kasih. Kenapa? Karena dia tidak hanya membatasi pandangan, fikiran, pendengarannya pada nikmat yang itu saja. Dia akan tengok nikmat-nikmat yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lalu dia akan katakan seperti yang Allah katakan, nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan lagi. Dia akan tengok nikmat kesehatan. Dia akan tengok nikmat Allah telah mengkaruniakan anaknya yang saleh dan salehah, anaknya yang hafiz hafizah. Dia akan tengok nikmat-nikmat yang lain. Maka Bapak Ibu, walaupun yang diminta tidak sesuai harapan, tetap dia akan mengatakan alhamdulillahi rabbil. Bahkan Bapak Ibu,
dikasih musibah pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, apapun yang Allah kasih ini itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan pernah berkeluh kesah, tetap dia akan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Bahkan kata Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan meninggal pun anak semata wayangnya, anaknya cuma satu, ditunggu-tunggu sudah lama sekian tahun, Allah kasih dia anak satu orang saja, dan yang satu ini pun juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika satu orang anak ini pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tengok apa ucapannya. Kalau seandainya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, baru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah berfirman kepada malaikat dalam sebuah hadis, wahai malaikat, cepat kau bangunkan untuk orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ketika dia diberi musibah oleh Allah taala. Cepat kau bangunkan untuk dia satu istana yang besar, istana yang megah di surga, dan namakan istana itu adalah Baitul Hamdi, istana yang ada karena dia senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang selalu dia pakai memuji Allah ketika mendapat nikmat adalah lidah yang sama yang dia pakai untuk senantiasa memuji Allah walaupun dia sedang diuji berupa musibah-musibah. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala, tapi ucapan alhamdulillah yang musibah tadi bukan dari orang lain ya. Jangan salah paham nih. Yang lagi mendapat musibah adalah orang lain, tetap inna lillahi wa inna. Nah, makanya dengan baik-baik ceramahnya. Ini bahayanya nanti pas lagi ceramah dia agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Didengar oleh dia, oh kalau dapat musibah alhamdulillah, dibaca pula alhamdulillah dapat orang musibah, kena lempar batu nanti Pak. Ada yang salah. Ini khusus untuk yang sedang dapat musibah. Jadi selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan pemberian Allah. Ini adalah ciri takwa yang kedua. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, selalu mengamalkan ajaran agama yang mulia. Berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan hadis sunnah Rasulullah SAW, berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh para ulama. Itu juga merupakan tanda-tanda ketakwaan yang ada pada diri dia. Kita tidak mengatakan kita adalah orang yang paling benar. Jangan kita mentazkiyah diri kita, kita paling benar, kita paling baik. Tetapi berusaha menjadi orang yang benar harus. Berusaha untuk menjadi orang yang baik harus. Karena itu perintah agama. Tetapi mengatakan kita yang paling benar, yang lain salah, jangan. Mengatakan kita yang paling baik, yang terbaik, sementara yang lain tidak baik, tidak boleh. Tapi berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, lalu dia memperbaiki amalan-amalannya, bahwa ini merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini adalah ujian. Alhamdulillah, sebelum Ramadan ada orang yang mengaku tidak pernah sholat. Di bulan Ramadan dia ikut orang salat. Alhamdulillah, kena dilatih selama Ramadan dia salat, maka habis Ramadan dia alhamdulillah bisa salat 5 waktu. Berarti takwa sudah ada pada dirinya. Walaupun masih lambat sholatnya, suka menunda-nunda, tapi masih sholat, alhamdulillah. Ada peningkatan. Kenapa? Qabla Ramadan sama sekali enggak sholat. Itu tanda takwa. Qabla Ramadan, sebelum Ramadan, sholatnya cuma sholat 5 waktu yang wajib-wajib saja. Ketika Ramadan, dia uji, dia latih dirinya, alhamdulillah, dia kerjakan salat sunat duha, salat rawatib, salat tarawih, salat malam. Maka alhamdulillah setelah Ramadan dia buat juga yang seperti itu. Berarti tanda-tanda orang bertakwa. Ada peningkatan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan al-amalu bit tanzil. Atau lebih luas lagi, kalau kita kaji ayat yang ditafsir oleh Sayyidina oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir,
allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka berupa kitab suci Al-Quran, lalu mereka baca dengan sebenar-benar bacaan, sebaik-baik bacaan, itulah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, dia baca Al-Quran. Bulan Ramadan ini perbanyaklah kita menghatam Al-Quran, lalu dia kaji Al-Quran, lalu dia hafal. Adik-adik alhamdulillah juga ada yang hafiz, ada yang hafizah, ada yang juga hafal sekian juz. Alhamdulillah rabbil alamin. Lalu dia amalkan, lalu dia dakwahkan. Ini merupakan tingkat derajat keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada upaya untuk mengamalkan ajaran agama yang mulia. Dan yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir adalah tanda-tanda ketakwaan, al-isti'dadu liyaumir rahil. Selalu mempersiapkan bekal ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekal ini banyak orang tertipu. Dia siapkan bekal untuk dunia yang fana, tetapi dia tidak mensiapkan bekal untuk akhirat yang abadi kekal. Banyak orang tertipu. Karena tertipunya sampai kata Allah Ta'ala, alhaakumut takasur, kau bermewah-mewah, berfoya-foya, kau habiskan waktumu untuk sekedar pekerjaanmu, untuk sekedar mengejar hobimu, untuk sekedar mengejar dunia ini, tapi kau lupa bekal yang mesti engkau bawa. Dan itu pasti, kata Imam Malik rahimahullah, pasti manusia akan mati, dan pasti manusia akan melewati pintunya. Al-mautu babun wan nasu dakhiluna ilaihi. Kematian itu ibarat satu pintu, tidak ada pintu kedua, tidak ada pintu ketiga, tidak ada Bapak Ibu, satu pintu saja. Wan nasu dakhiluna ilaihi, dan semua manusia tanpa terkecuali, yang berimankah ataupun yang tidak, yang taatkah atau yang munafik sekalipun, akan melewati pintu itu. Semuanya akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh bin ajaib, kita semua sadar kalau kita ditanya satu-satu, hatta orang yang tidak salat sekalipun, Bapak bakal mati tak? Pasti dia jawab, dia akan mati. Tetapi yang aneh, kata para ulama, aneh bin ajaib, bahwa dia akui nanti bakal mati, bahwa dia akui nanti di kuburan akan ditanya malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa aina kiblatuka. Tetapi Bapak Ibu, dia tak mempersiapkan itu semua ketika di dunia ini. Matinya pasti nanti bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang mendapat musibah, ada yang meninggal, sama-sama kompak kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi aneh bin ajaibnya, kata para ulama, dia tidak mempersiapkan. Makanya kata para ulama, bukan tempat yang penting, bukan waktu yang penting, tapi yang paling penting adalah apa yang mesti kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita? Bapak Ibu yang sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 4 tanda-tanda ketakwaan ini yang sedang kita tempa, yang sedang kita cari di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Dan yang paling penting, coba kita rasakan nanti setelah Ramadan, apakah 4 ciri-ciri tadi ada pada diri kita. Kalau ada, fabihi wa ni'mah, maka berbahagialah kita, beruntunglah kita, karena kita sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya bertakwa. Tapi kalau tidak, ayo kita cari terus, kita buat terus. Tidak ada kata terlambat. Selagi masih ada kesehatan, selagi masih ada nyawa, maka itu adalah kesempatan kita. Apa tadi? Takut kepada Allah,
ya, mensyukuri semua nikmat berapapun yang dikasih oleh Allah. Yang ketiga, amalkan, berusaha untuk mengamalkan ajaran agama yang mulia. Dan yang keempat, jangan lupa bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.